Haleluya, haleluya. Shalom The Living Word Community dimanapun saudara ada hari ini. Damai sejahtera Tuhan ada menyertai kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat, keadaan baik. Kita ada di minggu kedua tanggal 12 September 2021. Sungguh satu kemurahan Tuhan kita bisa bersama ada sebagaimana ada hari ini. Kita bisa lewati masa-masa ini. Sungguh itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama dan kita nikmati hadirat Allah, berkatnya, firman-Nya, kuasanya, kasih-Nya bagi kita saat ini dalam ibadah kita. Dan biarlah kita semua berserah kepada Roh-Nya untuk menuntun dan memimpin kita, sehingga dalam ibadah ini benar-benar kita nikmati kebersamaan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan, kemurahan-Mu begitu nyata bagi kami, keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Kami bisa memuji Engkau, ada dalam keadaan baik, keadaan sehat. Terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu. Bapa, hari ini kami mau memuliakan Engkau bersama-sama. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, setiap apa yang kami dengar saat ini adalah karya Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini, kami percaya Engkaulah yang menuntun kami. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu. Urapan-Mu ada di setiap pribadi kami Tuhan. Memampukan kami untuk menerima, mengerti, bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, amin, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena betapa keberadaan kami semua adalah bukti kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur untuk mendapat kesempatan pada pagi hari ini untuk men-sharingkan firman Tuhan. Dan saya percaya kita datang dengan hati yang rindu untuk belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, karena firman Tuhan adalah jawaban. Entah baik tidak baik keadaannya, firman Tuhan pasti yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita mulai. Untuk pembelajaran pagi hari ini, saya memberi judul Karya Kristus dalam Kelemahan Kita. Matius 11 ayat 25, firman Tuhan katakan, "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Orang kecil di sini kita harus ingat bukan berdasarkan fisiknya, bukan berdasarkan status sosialnya, juga bukan karena orang itu postur tubuhnya tidak tinggi atau kuntet atau identik dengan orang-orang yang kurus, melainkan orang kecil di sini adalah orang yang tidak diperhitungkan, orang yang selalu diremehkan, direndahkan, atau underestimate. Ya. Saya mau kasih beberapa contoh orang-orang yang mengalami hal-hal yang dalam secara fisik kurang sempurna, kurang baik dibanding pada umumnya. Ya, seorang yang bernama Mahmud Abdul Rauf. Mahmud Abdul Rauf adalah seorang pemain NBA, penyandang tik atau disebut sindrom Tourette. Tik atau gangguan yang membuat penderita melakukan gerakan-gerakan atau ucapan berulang yang di luar kendali. Kehilangan kontrol atas organ tubuh seperti tangan, bahu, mata. Tangannya kerap bergerak sendiri tanpa mampu ia kendalikan. Bahunya suka naik turun berkali-kali dan matanya terus berkedip tanpa henti. Tidak jarang juga ia melakukan sebuah aktivitas yang sama berulang-ulang tanpa bisa ia menghentikannya. Dalam sehari Rauf bisa mengulangi melempar bola ke dalam keranjang sampai ribuan kali. Sebenarnya kondisi itu Rauf sangat tersiksa. Dia melakukan itu membuat badannya sulit untuk berhenti. Dia sebenarnya ingin sekali berhenti, tapi sulit untuk dilakukan. Namun tanpa disadari, keadaan kelakuan ganjilnya itu, Rauf sebenarnya sedang berlatih dan tengah mempersiapkan diri menjadi seorang penembak bola yang terbaik dalam sejarah NBA. Dan statistik mencatat dalam seluruh lemparannya, bola yang ia lakukan sebesar 93% diantaranya masuk dan menghasilkan poin. Berkat kelainan itu juga Rauf ini tercatat sebagai pahlawan olahraga di Amerika. Yang kedua, saya mau kasih sebuah contoh juga, seorang yang kita sering dengar, namanya Nicholas James Vujicic. Nicholas lahir dengan kondisi tanpa lengan dan kaki. Ya, Nicholas mengalami sindrom yang namanya tetra amelia. Awalnya Nicholas itu sangat sulit untuk menerima keadaan karena berbeda daripada manusia pada umumnya. Namun ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memiliki semangat hidup yang baru sampai akhirnya menjadi seorang motivator rohani yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Alkitab, Tuhan sering memakai orang-orang kecil yang memiliki banyak kekurangan untuk menjadi tokoh-tokoh termuka pada zamannya. Tuhan juga seringkali memakai hal-hal kecil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang besar, memakai hal-hal yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Kita juga tahu, untuk membuka pintu yang besar
Kita hanya butuh sebuah kunci yang kecil. Mari kita belajar firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Saya mulai baca ayat yang 15. Firman Tuhan katakan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yaitu Ehud, anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon, raja Moab. Kita mulai bahas dari ayat 15, dikatakan bahwa waktu orang Israel berseru kepada Tuhan. Kenapa orang Israel berseru kepada Tuhan? Karena saat itu orang Israel sedang ditindas, dijajah oleh bangsa Moab selama berapa lama? 18 tahun. Mereka berteriak. Dan Tuhan selalu cepat dan tanggap melihat teriakan dari bangsa pilihannya. Nah, waktu mereka berteriak, Tuhan merespon. Dan respon Tuhan adalah dengan cara membangkitkan seorang penyelamat yang namanya Ehud. Ehud berasal dari suku Binyamin. Kita tahu suku Binyamin adalah suku yang paling muda, paling kecil. Kalau dalam keluarga itu bungsu. Seringkali dianggap yang bungsu itu dianggap sepele, dianggap paling muda, dianggap remeh, tidak diperhitungkan. Dan suku Binyamin mengalami hal tersebut. Yang kedua dikatakan bahwa seorang Binyamin yang kidal, Ehud adalah kidal. Menjadi kidal juga dianggap sebagai sebuah kelemahan atau cacat pada saat kelahiran Ehud. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara detail bagaimana Ehud menjalani kehidupannya dengan kelemahannya itu. Namun Alkitab mencatat Tuhan memilih dan memakainya sebagai penyelamat Israel. Dari kalimat yang dipakai mengatakan bahwa seakan-akan tangan kanan itu cacat. Maksudnya tidak berfungsi dengan baik, dengan maksimal. Jadi bisa dikatakan bahwa Ehud sebenarnya bukan kidal natural yang alami, tetapi karena tangan kanannya tidak berfungsi dengan baik, itu yang menyebabkan dia terpaksa jadi kidal. Ya. Dengan keadaan tangan yang tidak seperti itu menyebabkan dia tidak beribawa, dianggap sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan. Bahkan di hadapan raja, hal itu tidak membahayakan, tidak menjadi ancaman. Bahkan orang pun menganggap hal yang sama. Sehingga Ehud tidak ditakuti dan tidak dianggap membahayakan oleh bangsa Moab. Makanya Ehud mendapatkan tugas sebagai pengantar upeti oleh bangsa Israel yang dilakukan setiap tahun. Tapi kita harus ingat, Ehud yang tetap setia konsisten dengan panggilannya, walaupun dia hanya sepengantar upeti, dia memberikan legacy yang begitu besar buat suku Binyamin. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Dari sini kita bisa lihat bahwa begitu hebatnya bangsa Israel, khususnya suku Binyamin ini, dia memiliki 700 orang pilihan dan semuanya kidal. Mari kita lihat bahwa di sini bukan suatu kebetulan bahwa orang Israel, khususnya suku Binyamin ini mempunyai yang namanya pasukan khusus. Menurut saya, pasukan yang bertangan kidal ini adalah warisan Ehud yang memberi rasa aman bagi generasinya hingga 80 tahun. Otniel, waktu dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, memberikan keamanan buat bangsa Israel hanya 40 tahun. Tapi Ehud memberikan rasa aman bagi generasi selama 80 tahun. Ya, Ehud pada waktu dia berhasil dengan segala dari kekurangan menjadi suatu kesuksesan, menjadi seorang
yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dia kemudian melatih diri, membangun pasukan elit, semuanya bertangan kidal. Tadi sudah dikatakan di pasal 20 ayat 16. Kira-kira hal ini terjadi 250 tahun setelah Ehud meninggal. Jadi legacy itu begitu mendarah daging, sampai beratus tahun kemudian suku Binyamin masih memiliki 700 orang pilihan yang mempunyai kemampuannya mengumban seperti Ehud. Ya, 700 pasukan elit bertangan kidal itu mengumban dengan sangat tepat, sangat akurat, bahkan dikatakan tidak pernah meleset, dan ukurannya bukan pohon, bukan suatu benda, sehelai rambut pun tidak pernah meleset. Itu warisan Ehud bagi suku Binyamin. Nah, dimulai dari keadaan Ehud yang tidak sempurna karena tangan kanannya cacat atau tidak berfungsi dengan baik, sampai menjadi kekuatan, bahkan warisan yang terus-menerus bagi sukunya. Kita harus tahu juga, selain Ehud dia bertangan kidal, Ehud adalah seorang yang kontemplatif. Maksudnya seorang pembelajar. Dia tidak dalam situasi yang katakan underdog, tidak dianggap, disepelekan, tidak dianggap tidak punya wibawa, tapi dia punya suatu pribadi yang namanya pembelajar. Dia mau membelajar. Walaupun sekali lagi dikatakan dari tahun ke tahun tugasnya hanya untuk mengantarkan upeti kepada raja, dan musuh menganggap tidak membahayakan, tidak menjadi satu ancaman karena melihat tubuhnya baik, punya kekurangan, suku dari suku yang paling kecil, paling muda. Namun Ehud dari tahun ke tahun terus mempelajari bagaimana dia harus bisa menyelamatkan bangsanya. Lalu Ehud membuat suatu sikap yang namanya membuat persiapan. Kita lihat di ayat 16 dikatakan, Ehud mempersiapkan dengan membuat pedang. Pedangnya khusus, pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnya di bawah pakaiannya pada pangkal paha. Ya, Ehud membuat pedang panjang satu hasta, kira-kira 45 sampai 47 cm. Ujungnya keduanya sangat tajam. Tujuannya apa? Nanti kalau pedang yang satu sisi tajam, hanya kalau bila pada waktu menyerang musuh bisa meleset karena ada sisi yang tidak tajam. Tapi Ehud mempelajari siapa lawan yang akan dihadapinya. Ya, dia membuat kedua ujungnya tajam sehingga waktu ditancapkan dari sisi manapun, hal itu pasti akan tertanam dengan seperti yang diharapkan. Dia mempersiapkan bagaimana cara menyimpannya. Di situ dikatakan dia menyimpannya dengan cara menyilangkan di paha kanannya, sebab dia kidal. Ya, Ehud seorang yang disiplin dalam planning dan dalam preparation, ya, dalam proyek apapun. Ehud membangun disiplin yang tinggi dalam perencanaan. Dia juga mempelajari waktu bagaimana orang Efraim saat membunyi trompet. Tujuannya apa? Waktu ada tanda bunyi trompet, nanti harus dikumpul di mana? Larinya kemana? Semua direncanakan dengan sangat baik. Jadi dia tidak mau dia menghadapi musuh yang begitu kuat tanpa perencanaan yang matang, tanpa persiapan yang matang. Karena dia tahu musuh yang dihadapi seperti apa. Yang ketiga dikatakan bahwa hati Ehud melekat pada Tuhan. Maksudnya apa? Artinya bahwa hatinya itu mudah diatur oleh Tuhan. Akhirnya Ehud bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tadi dikatakan bukan lagi seperti Otniel dan lain-lainnya, ada yang 20 atau 40 tahun. Bahkan Ehud membuat damai buat sukunya, buat bangsanya 80 tahun. Berkat legasi kedamaian, Ehud bisa bertahan ratusan tahun kemudian. Yang ayat 17 dikatakan, pada waktu Ehud menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab, ya, di situ dikatakan Eglon itu seorang yang sangat gendut. Ya. Padahal
18 tahun yang lalu, 18 tahun sebelumnya, Eglon adalah Raja Moab yang berhasil menguasai bangsa Israel dan menjajahnya, menindasnya, sehingga setiap tahun orang Israel harus memberikan upeti. Ya, sebagai bangsa yang dijajah, dia harus memberikan upeti bagi yang menjajahnya. 18 tahun yang lalu sebelumnya, Eglon adalah panglima perang yang sangat ditakuti, sangat cekatan, tangkas. Dia dapat bergerak dengan lincah. Tapi saat ini Eglon tidak sadar siapa dirinya. Dia pikir masih sama seperti dulu 18 tahun yang lalu. Maka dikatakan di situ bahwa Eglon seorang raja Moab yang sangat gendut, ya. Setelah Eglon mengalami kesuksesan dalam karirnya, Eglon dikelilingi oleh pasukan yang kuat dan gagah perkasa. Itu membuat Eglon terlena, ya. Sukses memang enak. Semua orang ingin sukses. Saya percaya Bapak Ibu kalau ditanyakan mau nggak sukses, pasti kita ingin sukses, ingin berhasil. Tapi firman Tuhan katakan kita harus hati-hati, karena sukses pun ada resikonya, ya. Eglon karena dia terlena dengan kesuksesan, dengan keamanan yang dikelilingi oleh pasukan-pasukan yang kuat dan gagah perkasa, ia tidak lagi menjaga kebugaran tubuhnya, sehingga di situ firman Tuhan katakan ia menjadi sangat gemuk, tidak lincah dalam bergerak, dalam segala aktivitasnya tidak bergerak dengan leluasa. Kesuksesan membuat Eglon kesadaran dirinya sendiri terus turun dan menurun, sehingga tanpa ia sadari membuat Eglon resiko yang sangat besar. Ketajamannya atau kesiagaannya juga menurun. Tidak ada lagi pertahanan yang baik. Tidak lagi seperti waktu masa-masa perang, dia berjaga-jaga dengan disiplin yang tinggi. Jadi pada saat Ehud menyampaikan pesan, orang-orang yang selama ini menjaganya disuruh keluar. Padahal protokol berjaga-jaga, protokol waspada itu adalah hal yang sangat penting dan utama bagi seorang raja. Dan hal tersebut akibatnya dia menanggung celaka dirinya sendiri. Bahkan saat ia mati, tidak ada satupun yang mengetahuinya untuk waktu yang lama, ya. Itu yang menyebabkan dia kesepian, kesendirian. Saat mati tidak seorang pun tahu yang mengetahuinya. Kenyamanan, kemenangan, kesuksesan yang tanpa di-maintain terus-menerus menyebabkan tim spirit Eglon pun kerjasamanya menurun. Kenapa? Karena Eglon tidak melakukannya seperti pada saat waktu perang, di mana kerjasamanya sangat kuat sekali, sehingga pada waktu Eglon mendengar pesan dari Ehud, di situ tidak ada tim lagi yang ikut mendengar apa yang mau dikatakan oleh Ehud, ya. Karena Eglon merasa dirinya seolah-olah sudah sangat diagung-agungkan, didewakan. Apa yang dilakukan Eglon saat itu? Karena dia tidak membina atau memaintain budaya untuk saling percaya, rasa trustnya menurun, yang menyebabkan struktur kepemimpinan dari Eglon ini sangat rentan. Dan hal itu Ehud bisa melihat dan dia bisa mengamati dengan baik. Maka di ayat ke-18, waktu selesai Ehud menyampaikan upeti, disuruhnya lah pembawa upeti itu untuk segera pulang, ya. Pada hari itu, pada hari H, waktu Ehud mau memberikan upeti dan melaksanakan niatnya untuk menolong bangsanya, pengamatan, pemantauan, bahkan pengintaian yang udah dia lakukan bertahun-tahun, pengamatan tersebut ternyata tidak sesuai di lapangan. Lalu Ehud yang sudah merencanakan tersebut langsung membatalkan rencana dan langsung membawa teman-teman segera pulang.
Ehud membatalkan semua ulang setelah menyerahkan upeti. Dan hal itu hampir saja membuat gagal untuk menyelamatkan bangsanya. Hakim-Hakim 3:18 dikatakan seperti itu. Dan ingat, Ehud ingat akan tugas yang Tuhan berikan untuk bangsanya, itu menyelamatkan bangsanya. Tetapi ia sendiri pada waktu pulang setelah mengantar upeti, Ehud berhenti pada batu-batu yang terpahat di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Maksudnya gimana? Berkatalah ia kepada Eglon, ada pesan rahasia yang akan kubawa untuk tuanku raja, kata Eglon. Diamlah dahulu. Lalu semua orang berdiri di depannya itu pergi keluar. Waktu Ehud berdiri atau berhenti pada batu-batu yang berpahat di Gilgal, Ehud melihat tumpukan batu itu, dia menjadi marah karena dia ingat di Gilgal bangsa Israel pernah menerima janji Tuhan dan sekarang tidak ada lagi. Malaikat Tuhan telah berpindah dari Gilgal ke tempat lain. Rasanya Ehud nggak bisa menerima hal itu. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini lebih lama lagi. Lalu muncullah kemarahan ilahi dalam diri Ehud. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke benteng, ke tempat Raja Eglon ada. Dan dia menyelesaikan tugasnya. Dia ambil semua resiko. Lalu dia kembali ke istana dan membunuh Eglon. Kita mau bertanya, mungkin saudara bertanya, ada apa di Gilgal? Di Gilgal, tempat orang Israel disunat semuanya. Sunat adalah suatu perjanjian. Sunat adalah suatu covenant, ya, supaya bangsa Israel dilayakkan untuk menerima janji Tuhan. Di Gilgal semua perjanjian diperbaharui. Di Gilgal juga ada Paskah yang pertama di tanah perjanjian. Di Gilgal ada perayaan, ada mesbah, ada worship dengan urapan yang luar biasa. Kita bisa lihat pada Yosua pasal 4 ayat yang pertama sampai ke-7. Di situ dikatakan bahwa karena bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan Tuhan menyuruh untuk mengambil batu dari tengah-tengah sungai Yordan yang dikerangkan oleh Tuhan dan untuk disusun sesuai dengan jumlah suku yang ada. Apa tujuannya? Tujuannya supaya bangsa Israel turun-temurun sehingga anak-anak mereka juga ingat, dan jika bertanya bagaimana mereka mendapatkan tanah perjanjian ini. Di Yosua 4 ayat 22 dikatakan, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering. Ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Ayat ke-24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tuhan melakukan dengan kuat kuasanya. Kalau laut Teberau yang begitu lebar, begitu luas, dan sangat tidak mungkin diseberangi dengan cara manusia, tapi Tuhan sanggup mengeringkan. Demikian juga Tuhan mengulanginya di sungai Yordan, dikeringkan. Nah, Tuhan mau bagaimana Allah yang bangsa Israel sembah ini, Allah yang hidup ini bisa menolong dari dekat. Begitu hebat dan kuasanya. Ya, Hakim 3 ayat 20 dikatakan, Ehud masuk mendapatkan Eglon, dan sedang Eglon duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Lalu Ehud berkata kepada Eglon, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengeluarkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja, sehingga
hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu sampai menjadi bingung. Tapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ya, setelah Ehud sampai ke sana, di ayat 27, setelah ia sampai ke sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Jadi di situ Ehud memimpin orang-orang Israel di pegunungan Efraim. Ayat 28, berkatalah kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Ayat 29, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 dari Moab, orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Luar biasa ya. Jadi Hakim-Hakim pasal 3 ini menjelaskan bagaimana Ehud, orang yang biasa, penuh dengan banyak hal-hal yang tidak, punya tubuh yang tidak sempurna, tangan kanan tidak berfungsi dengan baik, tapi dia menangkap apa visinya Tuhan atas panggilannya yang Tuhan berikan pada dia untuk penyelamatan bangsanya. Waktu dia tidak mendapat kesempatan, dia ingat tempat-tempat bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia ingat perjanjiannya di Gilgal. Dia ingat apa yang harus dia lakukan di Gilgal. Dia ingat bahwa Tuhan menyertai mereka dengan membuat kering di sungai Yordan. Kemudian dia balik untuk melakukan amanatnya Tuhan yang dia terima dari Tuhan itu. Apapun resikonya, dia harus selesaikan tugasnya itu. Dan Tuhan berikan hikmat untuk bagaimana cara mengalahkan Eglon. Segala persiapan yang selama ini bertahun-tahun dia lakukan saat itu. Dan semua berhasil yang apa yang direncanakannya. Nah, Tuhan memilih kita untuk melakukan perkara besar yang sudah Tuhan siapkan bagi kita, seperti di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan tahu bahwa kita ini harus hidup di dalam Tuhan. Dari awal Tuhan tahu manusia diciptakan dependen, bergantung sama Allah, bukan independen. Ya, menjadi pelayan Tuhan bagi orang percaya adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Tuhan tidak menuntut kita harus menjadi seorang yang multi talenta baru bisa melayani Dia, tidak. Dalam Matius 11 ayat 25 dikatakan, Tuhan menyatakan rahasianya kepada orang kecil dan menyembunyikannya kepada orang bijak dan orang pandai. Jadi menjadi pelayanan Tuhan adalah sebuah keputusan. Mungkin saat ini talenta yang kita miliki sebagai modal untuk melayani hanya kecil atau hanya sedikit, bahkan tidak diperhitungkan. Namun ketika kita mau membuat komitmen untuk melayani Tuhan,
percayalah, dengan seiringnya waktu, Tuhan akan menambahkan talenta yang kita miliki. Sekecil apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur dan memaksimalkannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang membuat tidak berkembang bukan orang lain, tetapi diri kita yang tidak menyadari talenta yang ada sudah diberikan di dalam diri kita. Oleh karena itu, hidup adalah bukan suatu tujuan, melainkan perjalanan. Marilah kita nikmati bersama Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 26-29, firman Tuhan katakan, "Ingat saja, saudara-saudaraku, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dan bila apa yang kita kerjakan semuanya menjadi berhasil, kita tahu semua itu dari siapa. Kita harus mampu mengeliminasi semua hal-hal yang tidak penting, masa lalu yang kelam, kegagalan, kepahitan yang menyakitkan, bahkan omongan orang yang membuat kita rendah, tidak berharga. Kita harus mampu mengeliminasi semua itu. Tantangan yang kita hadapi membuat mata kita terus tetap fokus pada Tuhan. Dan bila kita tidak fokus atau teralih pandangan kita, itu yang seringkali membuat kita gagal. Ada 3 pesan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, yang kata-kata yang tidak boleh muncul baik dalam perkata atau pemikiran kita jika kita mau berjalan bersama Tuhan. Satu hal yang pertama tidak boleh dikatakan adalah saya tidak bisa. Kata-kata tidak bisa, saya tidak bisa ini berarti kita sedang menutup pintu pikiran kita. Karena kita tidak akan berani untuk mencoba mencari hal-hal yang baru. Padahal Tuhan adalah sumber segala hikmat, sumber dari segala pengetahuan. Kata yang kedua yang tidak boleh keluar atau muncul di pikiran kita adalah tidak mungkin. Orang seringkali berkata, itu nggak mungkin, nggak bisa lah, itu nggak mungkin. Ya, kata-kata itu akan menutup juga berbagai pintu keajaiban. Dengan sikap seperti itu, mereka akan sulit untuk mendapatkan sesuatu yang hebat, karena hampir segala sesuatu yang kita nikmati hari ini adalah sesuatu dari yang mustahil di hari kemarin. Saya tahu, ya, kata yang ketiga ini tuh, saya tahu, saya sudah tahu, ya. Seringkali kata-kata ini pun, ya, kalau kita ngomong, saya udah tahu dah, gue udah tahu. Sebenarnya kita sedang menutup pintu pembelajaran, sehingga kita tidak lagi berusaha untuk mempelajari hal-hal yang baru. Padahal dalam kehidupan selalu ada hal yang baru yang dapat kita pelajari dan kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, dari pembelajaran ini saya mau membagikan sedikit kesaksian bagaimana dari segala kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan saya bisa melihat waktu saya mengalami Tuhan, hidup saya berubah. Sejak kecil saya mengalami yang namanya disepelekan, diabaikan, tidak dianggap, tidak mempunyai pengaruh ataupun, ya, setelah saya merenungkan, hal itu tidak salah juga. Karena pada waktu kecil saya tidak ada prepare untuk mau belajar,
atau untuk memikirkan bagaimana nanti sukses. Karena waktu kecil di sekolah dasar setiap hari tidak ada hari tanpa bermain. Semua permainan, semua hal-hal yang anak-anak lakukan, permainan apapun yang anak-anak lakukan, saya sangat kuasai. Sehingga fokus saya hanya main, main, dan main. Dan akibatnya pelajaran di sekolah sering terbengkalai. Banyak tugas-tugas yang tidak saya buat. Dan saya mengalami yang namanya hukuman demi hukuman setiap hari. Cemoohan, hukuman yang mulai dari yang biasa sampai yang saya bilang akhirnya membuat saya menjadi menjadi susah lagi untuk menerima untuk nasihat segala macam. Karena yang benak saya, semakin saya dihukum, bukannya saya makin berubah, semakin saya nggak belajar. Dan akibatnya ada satu hal yang paling menakutkan buat saya adalah bagi rapot. Nah, setiap kali mau bagi rapot, saya udah ketakutan. Dan hal-hal yang tidak diinginkan, melihat rapot yang begitu banyak merahnya, dan selalu saya juara 1-2 dari belakang. Dan puji Tuhan, waktu kelas 6 SD, pemerintah mencanangkan ada penambahan 6 bulan pendidikan lagi. Dan saya bilang, kenapa ditambahin ya? Tapi waktu saya renungkan, keadaan itu sangat menolong buat saya. Mungkin kalau nggak ada tambahan 6 bulan itu, saya bisa nggak lulus sekolah dasar. Dan saya tidak bisa membayangkan masa depannya seperti apa. Tapi sekali lagi saya bisa bersyukur. Cemoohan tetangga bilang jangan main sama Iwan. Jangan main sama anak ini, kerjanya cuma main aja. Lihat, dia katakan saya orang bodoh, rapotnya jelek, nakal, ya. Karena hal-hal itu akhirnya saya waktu mendapatkan sekolah di sekolah menengah pun nggak dapet sekolah yang sangat baik, sekolah yang biasa-biasa saja. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan bawa hati saya tuh ke satu tempat yang menurut saya tuh, kalau saya renungkan saat ini, tempat itu sangat-sangat tidak aman dan tidak nyaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang pertama, tidak amannya karena saya jauh dari orang tua. Umur 12 tahun saya jauh dari orang tua, harus bisa menyuci pakaian sendiri, lipat baju sendiri, dan kalau sakit urus sendiri. Yang paling susah lagi belajar sendiri. Nah, karena di satu tempat itu saya mendengar firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan walaupun sangat terbatas dari gereja denominasi tertentu. Nah, tinggal di asrama dan saya harus tidak aman karena saya harus boleh pulang ke orang tua 6 bulan sekali. Tidak aman karena saya tidak ada yang menasihati. Saya belajar dengan lingkungan yang seperti domba di sarang serigala. Nah, dan saya melihat di situ Tuhan menolong saya. Mulai saya Tuhan tuntun ajar untuk mulai mengatur jam belajar, merasa mau membangun strategi untuk bersaing dengan teman-teman untuk belajar lebih baik. Tapi karena kembali dasar saya di sekolah dasar itu kurang kuat, di SMP pun hasil saya biasa-biasa saja. Jadi dalam sekolah ya dibilang mau belajar seperti apapun, hasil saya rata-rata tidak pernah sampai 7. Ya, karena SMP dasarnya kurang kuat, SMP-nya saya di sekolah yang biasa-biasa, dan saya di SMP hanya melatih bagaimana untuk bisa belajar hidup dengan tertib menurut apa yang saya anggap baik menurut diri saya sendiri. Karena dasar seperti itu, akhirnya saya pun di SMA dapat tempat yang SMA yang bukan favorit juga. Bahkan boleh dibilang SMA di Yogyakarta yang nomor 2 lah.
bukan yang favorit ini. Tapi saya kembali bersyukur di tempat yang tidak baik. Bahkan orang tua saya pernah bilang, pindahin Iwan, jangan sekolah di situ. Karena di sekolah itu pun ternyata tempat sarang-sarang, pada saat itu tempat kumpulnya anak-anak nakal di situ untuk menyerang sekolah-sekolah yang lain. Kumpulnya di sekolah saya, tapi saya tidak tahu. Tapi puji Tuhan, lingkungan yang seperti itu pun saya tidak fokus di situ. Di kos saya ketemu seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jogja. Dia tingkat 5, saya kelas 1 SMA. Tapi nggak tahu gimana saya mendengar bilang, ayo Iwan, ikut saya. Nanti jam 4 saya jemput ya ke tempat belajar. Nah, saya pikir-pikir, saya renungkan saat ini, kok mau ya saya? SMA kan saat-saat yang paling enak untuk main, saat-saat yang paling enak untuk masa remaja. Kok saya mau diajak ke tempat belajar? Mulai dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Ngapain aja di sana? Dan saya mulai dari yang belajar dengan persiapan sebagai seorang anak SMA. Dan tempat belajar itu bukan tempat belajar SMA, tempat belajar mahasiswa. Saya dicemplungkan, tanpa sadar saya dicemplungkan di komunitas para mahasiswa. Nah, tahun berikutnya sarjana yang mahasiswa yang mengajak saya belajar itu sudah lulus. Tapi karena berbulan-bulan dalam waktu yang lama saya setiap jam 4 sore sampai jam 9 malam itu saya ke tempat belajar. Akhirnya waktu kelas 2 SMA saya pergi sendiri ke sana. Tempat belajar dari jam 4 sore sampai jam 9 malam saya di tempat belajar. Sampai tempat kos tempat kos saya setengah 10, main sama teman-teman di kos, nyanyi-nyanyi, main gitar. Jam 11 saya siap-siap masuk kamar, gosok gigi, masuk kamar, dan saya mulai belajar lagi sampai jam 1, jam 2 pagi. Saya lakukan itu sampai lulus SMA. Apakah saya berhasil? Dengan sukses seperti yang orang-orang katakan, saya bisa belajar 8-10 jam saat itu. Waktu saya lakukan, ada seorang kata-kata yang membuat saya sangat tertekan dan depresi. Bilang, Iwan, kamu belajar seperti itu, kalau kamu nggak juara, lu bodohnya kebangetan. Wah, kata-kata itu sangat menusuk seperti tombak yang menikam begitu dalam. Dan black memory itu membuat waktu saya masuk tes perguruan tinggi, terngiang-ngiang kata itu. Ada tuntutan dan beban yang harusnya saya nggak pikul. Tapi teman-teman saya juga, saya nggak tahu kenapa dia berkata seperti itu. Dan akhirnya waktu masuk ruang tes, saya bukan lagi konsentrasi untuk mengerjakan soal. Saya konsentrasi untuk bagaimana perut saya tidak mules. Dan akhirnya saya nggak tahan 15 menit, saya minta izin untuk ke WC. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, apakah pas saya diterima? Udah pasti saya nggak diterima. Karena ke WC pun tidak ada yang keluar. Stres yang saya alami. Ya, akhirnya gagal. Saya merasa gagal di tes di perguruan tinggi negeri itu. Lalu saya tes lagi di tempat di Bandung, di Jakarta. Saya tes 8 jurusan yang saya 8 jurusan yang tes, dan saya tes lagi yang ke-9. Saya lihat waktu tes di Jakarta, di Bandung, saya tahu, wah, aku nggak bisa. Kenapa aku nggak bisa? Padahal belajarku sudah seperti itu, sudah begitu banyak. Kalau saya lihat buku, kayaknya semua udah hafal. Karena kata-kata teman itu begitu mengintimidasi, terngiang-ngiang. Makanya saya bisa katakan, lupakan masa lalu, lupakan hal-hal kepahitan atau intimidasi yang sudah-sudah. Tanggalkan itu semua. Lalu saya pada waktu saat sangat frustasi seperti itu, saya bilang, Tuhan, sekolah yang pertama yang mau menerima saya ambil di situ. Saya nggak tahu mau sekolah apa yang akan saya masuki. Karena saya baru tes jurusan yang ke-8. Waktu mau masuk tes yang ke-9, saya tanya sama kakak saya, apakah di Jakarta masih ada sekolah yang masih buka? Oh, ada. Hari ini besok penutupan terakhir. Lalu saya diantar oleh teman SMP saya yang sama-sama di asrama sama saya, dia mengantar. Nah, waktu saya mau mengambil jurusan apa ya yang bisa saya diterima?
yang memungkinkan diterima. Ya. Saya lalu lihat, ini jurusan yang pasti diterima, adalah jurusan kedokteran. Pada waktu itu saya mau ngambil soal jurusan kedokteran, teman saya yang di SMP itu dibilang blow on, bodoh segala macam, dia menampik tangan saya, jangan ambil itu. Kenapa? Karena kalau kamu ambil jurusan yang ini, kamu gak lulus. Kenapa begitu? Kamu lihat statusnya, terdaftar, lu bisa lulus 8-10 tahun di sana. Karena memang pada waktu kalau status perguruan tinggi status terdaftar, dia harus ujian negara, apalagi kedokteran, ya, ujian lokal, ujian negara dan sebagainya, sangat lama lulus. Lalu yang mana? Itu yang sebelahnya aja. Saya lihat tes yang sama, fisika, kimia, biologi, tapi jurusan kedokteran gigi. Saya pikir lagi, iya, ini sih, kenapa harus pilih ini? Gue nggak suka. Ini statusnya disamakan. Tapi saya pikir, saya nggak suka tempat ini. Saya nggak suka jurusan di sekolah seperti kedokteran gigi. Tapi dia disamakan teman saya. Tapi saya pikir-pikir, ya udahlah, yang penting asal diterima. Lalu saya ambil tes dan benar waktu di tes segala macam, karena saya nggak suka, karena saya nggak harapkan tempat di situ. Waktu mengerjakan soal saya dengan sangat mudah, dan saya lihat hasil tes yang saya dapat sangat baik. Dan waktu itu guru yang wawancara, saya dapat peringkat yang paling baik dan bayarnya paling murah saat itu. Nah, singkat cerita, saya akhirnya masuk di situ. Dan waktu di situ saya sebenarnya memang udah nggak segitu suka, karena saya pernah juga teman sebelah saya di SMA, dia masuk perguruan tinggi di sekolah negeri di Yogyakarta tanpa tes. Saya bilang, ngapain kamu masuk sekolah itu? Masuk sekolah kedokteran gigi. Ternyata hal itu pun menjadi membayang-bayang saya, kenapa saya pilih jurusan ini? Dan akhirnya saya berusaha untuk yang penting saya bisa lulus di situ. Walaupun nggak suka, saya lakoni terus, tekunkan terus. Ternyata saya baru ngerti kebiasaan belajar saya yang di SMA yang biasa duduk 8-10 jam itu yang sangat menolong buat saya untuk akhirnya bisa lulus di Trisakti. Dan waktu saya teorinya selesai dan masuk di klinik, di situ Tuhan bukakan semua talenta yang selama ini saya nggak pernah mengerti, dan saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan begitu luar biasa. Biasanya di kedokteran gigi itu setiap mahasiswa sangat sulit untuk mencari pasien, tapi waktu saya masuk klinik, Tuhan buat semua begitu mudah. Bukan pasien, saya mencari pasien mencari saya juga nggak ngerti. Dan pada waktu yang pintar-pintar lulus, akhirnya saya ikut lulus. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, waktu kita bersama Kristus, kita bisa menang atas setiap permasalahan, atas setiap kelemahan kita. Karena Yesus, sekali lagi, sumber hikmat, pengetahuan, sumber pewahyuan yang ada. Dan janji Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang gilang gemilang penuh harapan. Dan saya merasakan semua itu, dan saya menikmati kebaikan Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu pun waktu mau mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya atas bahwa waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diubahkan seperti janji Tuhan itu. Dan kita akan mengalami seperti Yosua 1 ayat 8, kita akan bukan hanya berhasil, tapi beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih, itu yang saya dapat sharingkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah pada masa mudamu, rukunlah hidupmu, dan ketahuilah Tuhan Yesus itu baik. Hiduplah dalam kasih-Nya, hiduplah dalam anugerah-Nya. Roh Kudus menerangi hati pikiranmu, memberikan hikmat, kemampuan, bahkan kuasa
untuk kau sanggup meraih semua janji-janji Tuhan. Kan Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan segala berkat ini menjadi milikmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.